Film ini dimulai oleh seorang gadis muda bernama Ellie Arroway, yang menggunakan radio amaturnya untuk menghubungi tempat-tempat lain di dunia, untuk bersenang-senang. Ayahnya juga mendukung hobinya, dan mereka sering melihat ruang bersama teleskop. Kemudian terbukti bahwa ibu Ellie telah mati, sementara memberi lahir kepadanya. Malangnya, ayahnya juga meninggal, disebabkan serangan jantung, ketika dia hanya 9 tahun. Skenanya kemudian berubah ke masa depan, di mana Ellie sekarang sudah dewasa, dan memiliki doktorat di astronomi. Dia bekerja untuk perusahaan pemerintahan, yang bernama Search for Extraterrestrial Intelligence, atau SETI. Tugasnya adalah mendengar emisi radio dari luar-luar, dengan harapan untuk menemukan tanda kehidupan ekstraterestrial. Suatu pagi, dia berada di restoran, ketika Palmer Joss, seorang penyanyi-penyanyi Kristen, mengetahui dia. Orang muda itu tercinta dengan keindahan Ellie, dan mendekati dia. Mereka kemudian duduk dan berbicara tentang pekerjaan SETI sekarang. Setelah perbicaraan, penyanyi-penyanyi karismatis berhasil memperbolehkan Ellie untuk berjanji temu. Kemudian dalam minggu, nama dia menjengkelkan, dan dia terlihat seperti berbau buruk, tetapi Ellie menjengkelkan. Beberapa hari kemudian, advisor sains presiden, David Drumlin tiba di SETI, staf di observatori, menyerahkan pesta besar, dan selamat datang, tapi David memiliki prekonsepsi bahwa program itu hanyalah bazir uang. Sementara perayaan, dia terus menjelaskan bagaimana proyek harus beruang, mengingat mereka menggunakan taksa umum. Ellie terluka dengan kata-katanya, dan mencoba untuk menjelaskan pentingnya penelitian saintifik. Mengejutkan dia, Palmer juga mulai berbicara tentang bagaimana program luar angka penting bagi manusia. Mereka menonton bintang-bintang untuk seketika, dan dia menceritakan bagaimana ayahnya menginspirasi Ellie untuk menjadi astronomer. Akhirnya, mereka saling mencium, dan akhirnya menghabiskan malam bersama. Pada pagi yang berikutnya, sementara sedang bersiap untuk bekerja, Ellie memberitahu Palmer untuk meninggalkan nomor teleponnya di atas meja. Ellie datang ke New Mexico dan menuju ke Hadron Industries, sebuah perusahaan yang membuat bagian untuk kapal luar biasa. Dia ingin mendapatkan pendanaan untuk SETI, tapi lembaga pengarah menyebut ide-ide dia sebuah fiksi sains. Saat mereka hampir menghantar kepadanya, lembaga mengambil panggilan dari S.R. Hadon, seorang bilioner rahasia dan CEO industri itu. Dia menyesal menetapkan untuk mendirikan penelitiannya, walaupun lembaga menolak. 4 tahun lagi berlalu, dan Ellie masih di New Mexico bekerja dengan saluran satelit besar. Namun, suatu petang, dia menerima berita buruk lagi dari seorang pekerja. Hadon ingin mendirikan proyeknya selama bertahun-tahun, tapi teleskop itu dipenuhi oleh pemerintahan. Pemerintahan, menurut saran David Drumlin, sekarang ingin menghantar satelit itu ke bisnis-bisnis yang lebih beruntung. Oleh itu, dia memutuskan proyeknya akan ditutup dalam 3 bulan. Sementara itu, Palmer di White House, dia sering muncul di TV, menjelaskan bahwa orang menjadi terlalu terobsesi dengan komputer, sebaliknya, mencari maksud dalam hidup. Setelah hari penutup untuk proyeknya, Ellie akhirnya membuat penyelesaian. Suatu malam, dia terkejut mendengar suara pulsir di radio transmitternya. Dia dan timnya mengubah semua satelit yang tersedia untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik. Mereka bekerja bersama untuk mengejar sumber pulsir, dan akhirnya memastikan bahwa dia berasal dari bintang Vega 26 tahun yang lalu. Ini berarti sinyal ini telah berjalan selama lebih dari 26 tahun. Ellie mengejar bahwa pulsirnya bergembir dalam ritme untuk mewakili nomor utama. Ini memastikan sinyal ini bukan biasa, tapi orang yang tersendirinya. Tim itu mengadu dan setuju untuk mengirimkan informasi ini ke semua pemerintahan yang terkenal. Pagi berikutnya, observatori terkelilingi oleh pemerintah, dan bahkan David Dumhit sudah tiba. Pemimpin Konselor Keselamatan Nasional, Michael Kitts, menganggur bahwa tim itu tidak menjaga informasi yang diklasifikasikan, tapi David melindungi keputusannya, menjelaskan bahwa tanpa bantuan pulsir lainnya, mereka akan kehilangan sinyal. Pagi kemudian, tim itu, seperti David dan Kitts, menemukan sinyal kedua. Mereka menghubungkannya ke monitor, dan akhirnya berhasil menghantar sinyal menjadi message video. Kekejutan mereka, itu adalah rekaman pembicaraan Hitler pada Olimpik 1936. Ini adalah transmisi televisi pertama yang dihantar keluar. Ternyata aliens menghantarnya kembali sebagai halo. Semoga mereka tidak menelitinya dekat sekali. Kemudian di White House, Presiden mengumumkan kontak alien tanpa menyebutkan video dari Hitler. Namun, saat-saatnya David dipanggil sebagai pemimpin penyelidikan, sebaliknya Ellie. Sementara itu, tim SETI mengumpulkan semua sinyal dan menemukan bahwa mereka menerjemahkan kebanyakan data. Ellie bekerja sehari dan malam untuk membuat presentasi untuk mengumpulkan data, tapi saat dia mengambilnya ke David, dia menunjukkan bahwa pemerintah akan mengambil alih dekripsi yang lebih lanjut. Ellie kagum karena ini mengambil tahun-tahun kerja pribadi dia,
Jadi dia mengambil isu, dan juga mengatakan bahwa semua kemajuan seharusnya selalu dibincang secara pribadi dengan pemerintah pertama, sebelum membuatnya terbuka. Segera, berita penemuan berkaitan dengan leaks video Hitler tersebar di media. Protesor neonazi mengambil alih jalanan, sementara grup religi lainnya juga menunjukkan kehadiran mereka. Setelah semua orang di TV mulai berbincang, sains lawan religi, ribuan orang berkampung di luar fasilitas di New Mexico. Semuanya kelihatan menyeronokkan, tapi Ellie khawatirkan seorang fanatik religi bernama Joseph yang terus memberikan kata-kata yang menjengkelkan, sementara terlihat tidak diterima, mencabar. 3 minggu setelah penemuan, Ellie pulang ke rumah untuk mencari email dari pengirim yang tidak diketahui. Teks itu berkata, "Aku punya rahasia," dan juga terdapat bagian dari message alien yang Sethi telah bekerja, meminta dia untuk menghadiri janji temu istimewa. Ellie tidak punya pilihan, tapi untuk setuju, karena dia ingin melindungi penelitiannya. Beberapa hari kemudian, dia tiba di lapangan terbang lokal dan masuk ke kapal pribadi. Kemudian ternyata, itu adalah Hadden yang mengirim email. Bilionaire reklusif, Deus Ex Machina, Turtle Goodman, tetap hidup di kapal itu dan menganggap Ellie salah satu investasi terharusnya. Dia lalu memainkan video yang menyumbangkan kehidupannya dan pencapaiannya sebelum menunjukkan bahwa dia dulu juga seorang penelitian. Hadden juga mengumumkan bahwa dia telah mencipta data dari sinyal alien dan memainkannya di layar. Ternyata data itu mesti diaturkan dalam bentuk 3 dimensi untuk membuatnya masuk akal. Klasiknya, era Hollywood 90-an, komputer yang menghasilkan gobbledygook. Beberapa hari kemudian, Ellie mempersembahkan penemuan kepada pemerintahan, menjelaskan bahwa data itu mengandungkan petunjuk-petunjuk untuk sejenis mesin. Sebuah grup sains pemerintahan lalu menghabiskan beberapa jam dan akhirnya mencipta bahwa mesin itu adalah pesawat satu orang. Tak lama kemudian, ada perjumpaan kecemasan di White House dan mereka setuju untuk membangun mesin itu. Presiden AS menghubungkan beberapa negara lain untuk menyebar risiko dan biaya membangunnya. Dia juga bertanggung jawab untuk memilih orang, tapi aku akan menembak satu dari kalian keluar angkasa. Selama beberapa minggu setelah itu, mereka menginterview beberapa kandidat untuk memutuskan siapa yang bisa berjalan di pesawat itu. Listanya segera menurun ke 10 kandidat, yang termasuk Ellie dan David. Ada banyak kontroversi yang mengenai kandidat terakhir, karena satu ketiga adalah Amerika. Ternyata, Jepang bahkan tidak menyertai sesiapa, dan sebaliknya menanyakan untuk kontrak integrasi sistem. Pada hari penerbangan, Ellie menghadiri acara, dan berharap untuk David beruntung untuk misi. Dia kemudian bergabung dengan tim di ruang kontrol, dan menonton dengan teruja, sementara persiapan mencapai tahap terakhir. Kemudian, setelah beberapa ujian dilakukan, Ellie melihat monitor, dan melihat pemimpin cult ekstremis, Joseph, yang berpura-pura menjadi pekerja dekat dengan kapal. Dia kelihatan lebih jahat daripada Voldemort, tapi dia beruntung untuk misi Space Alien. Dia segera mengucapkan kepada David, dan semua orang berlari untuk menangkap pencuri, tapi terlambat. Dia mengaktifkan bom yang dia sembunyikan, dan terbang besar, membawa ke bawah menara. Ini menjadikan masyarakat mengalami panik, dan kebakaran membunuh beberapa pekerja, termasuk David. Pada akhirnya, pemalaman yang besar untuk penjahat diadakan oleh pemerintah. Saat Ellie pulang ke rumah, setelah acara itu, dia menemukan sesuatu seperti komputer kecil yang menunggu dia di ruangan. Dia menekan kunci dan video call menunjukkan Haddon di stasiun kosong. Bilionaire ada di sana karena dia mati dari kanser dan ingin menjalankan hari terakhirnya di luar angkasa. Dia kemudian zoom in ke kamera di Pulau Hokkaido yang menunjukkan pindah yang mengejutkan. Kapal kedua sudah dibangun oleh Jepang. Ternyata, perusahaan yang mendapatkan kontrak untuk integrasi sistem adalah subsidiari Haddon Industries. Bilionaire itu telah secara rahasia mengundurkan kapal kedua untuk dibangun di Hokkaido dan menjaga di bawah kapal. Dia kemudian menjemput Ellie di kapal pribadi Haddon dan menemui dia di sana. Mereka kemudian mengajarkan dia semua yang perlu dia tahu tentang perjalanan dan berbagi persiapan keamanan. Meskipun keselamatan yang tepat di pulau ini, berita kapal kedua terbuka ke media, tapi tidak ada laporan di dekat tempat dan hari penerbangan akhirnya tiba. Teknis-teknis kemudian memeriksa pakaian Ellie dan memasang kamera di kepala, supaya seluruh perjalanan bisa direkam. Kapal tersebut memiliki sambungan sekitar yang dikelilingi oleh ring besar. Ring-ring ini bergerak dengan kecepatan tinggi yang menggantikan ruang dan waktu di sekitar mereka. Secara teori, apabila ring-ring itu mengambil cukup kecepatan, ada lubang yang seharusnya terbuka, dan sambungan tersebut dipasang ke dalamnya. Ellie memegang dirinya ke atas kerusi, dan prosesnya dimulai. Ring-ring itu kemudian bergerak dengan kecepatan menakjubkan, waktu dan ruang di sekitar kapal tersebut.
Ellie merasakan cahaya yang aneh, yang dia coba rekam untuk tim base, tapi voltagenya semuanya statis. Sementara itu, komputer dan mesin monitoring di base itu tidak bisa menangkap data dari kamar sentral, tapi Ellie mengetahui untuk meneruskan misi dan memberitahu base bahwa dia siap untuk meluncur. Selepas ini, kapal tersebut akhirnya terjatuh dan melewati dalam lubang buruk. Sementara itu, kapal tersebut berhenti dan Ellie melihat planet jauh yang terlihat seperti Vega. Tiba-tiba, kapal tersebut mengalami beberapa lubang buruk sebelum berhenti di sistem bintang lain. Di sana, Ellie melihat planet di bawah kapal tersebut yang memiliki kota besar. Tapi sebelum dia bisa melihatnya dengan detail, kapal tersebut mengalami lubang buruk yang lebih berat. Pada saat ini, berita dari kapal luar Jepang terbuka di seluruh dunia. Beberapa minggu kemudian, Komitmen Kongres AS, dipimpin oleh Kitz, menginterogasi Ellie. Dia memberikan akunnya, seperti semuanya yang dia lihat. Ellie mengetahui bahwa dilatih waktu mungkin bisa membuat 1 detik di bumi menurut 18 jam di luar-luaran. Tapi Kitz menginterogasi dia karena kabur-kabur itu hanya teori tanpa bukti. Dia juga menyerahkan bomba besar. Hadon yang mendirikan misi itu telah mati. Kitz berkata bahwa signal alien seluruh ini adalah rencana berhati-hati yang dilakukan oleh bilioner. Selain itu, dia juga menolak apa yang dialami Ellie di kapal luar. Dia mengatakan itu hanyalah trauma kecilnya yang muncul dalam halusinasi. Ellie terang dengan kata-katanya dan memberikan ucapan mengenangkan dan harapan. Hal ini menginspirasi Palmer yang juga menghadiri pembicaraan Kongres. Namun, Komitmen menjelaskan bahwa kisahnya juga salah. Kemudian, di jalan keluar, Palmer bergabung dengan Ellie di depan kamera dan banyak orang yang berkumpul di luar. Seorang penyampai menanyakan pendapatnya tentang hal ini, dan dia berkata bahwa dia percaya akun dari Ellie. Saat kredit mulai bergerak, kepala staf Rachel menunjukkan penemuan mengejutkan kepada orang-orang di stasiun terbang yang menonton misi ini. Kapal luar sudah jatuh hanya 1 detik sebelum terbang ke Laut Jepang. Namun statik yang direkam oleh kamera Ellie berjalan selama 18 jam, yang menunjukkan teori dia mengenai time dilation.